A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Nah, jamaah yang di rumah nih ya, pasti udah penasaran banget nih. Kok bisa sih hari ini kita mau ngebahas tentang sesuatu yang agak berbeda dengan yang lainnya, berbicara masalah tentang teriakan. Wah, ini hari ini langsung aja deh kita bahas. Tema kita pagi ini adalah teriakanmu dapat menghancurkanku dan mereka. Dan alhamdulillah hari ini kita kedatangan sosok bintang tamu. Ada sahabat saya di sebelah kanan saya, di sebelah kiri jamaah yang ada di rumah soalnya. Ya. Ada Eno Lerian. Assalamualaikum Eno. Waalaikumsalam. Gimana kabar, sehat? Alhamdulillah sehat. Gimana anak-anak? Anak-anak juga alhamdulillah sehat, semua keluarga juga alhamdulillah sehat. Masya Allah. Ya nanti kita ngobrol-ngobrol sama Eno, tapi sebelumnya sama-sama kita ini jamaah nonton dulu sebuah tayangan tentang parodi lucu. Seorang ayah yang berteriak-teriak di depan anaknya. Ini tayangannya. Halo? Iya, ada apa? Oh iya, nggak apa-apa sayang. Iya. Ya, coba telepon Kasu. Apa ya? Iya. Kapan? Iya. Kapan? Ya ini dia ya jamaah yang ngomongin soal orang yang suka teriak-teriak nih. Saya pernah dengar juga katanya orang yang suka teriak-teriak itu adalah salah satu ciri dari penduduk neraka. Nauzubillah. Habib, pertanyaan nih Bib, ya boleh gak nih atau benar gak sih bahwa berteriak itu merupakan salah satu ciri penduduk neraka? Terus lalu bagaimana jika seorang yang berteriak itu atau bernada tinggi tersebut ya sudah merupakan watak atau mungkin kebiasaannya? Kan ada biasa itu ke orang-orang pantai gitu ya. Suaranya kan harus kenceng, ada orang teman saya orang Makassar suaranya juga keras gitu loh. Ngomong biasa kayak teriak, itu gimana Bib? Mohon izin Bib penjelasannya. Baik. Mohon izin Mas Fadli, mohon izin Mbak Eno, guru kita Ustaz Maulana dan Ustaz Syam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita bersama dalam tayangan Islam itu Indah, tayangan yang sangat bermanfaat dan mengedukasi kita. Tadi tentang teriakan ya? Teriakan Bib. Waduh, kalau dengar teriakannya orang-orang neraka ini kita sangat ngeri. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita sebagai penghuni-penghuni surga insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Diceritakan bahwa orang-orang yang ada di neraka itu mereka menjerit, menangis sampai habis air mata mereka dan sampai keluar darah. Waliyadzubillah. Dan darah yang keluar dari mata mereka ini sampai apa? Sampai seandainya kalau ada kapal itu sanggup berlayar di situ. Waliyadzubillahi ta'ala. Mudah-mudahan Allah jadikan kita sebagai penghuni-penghuni surganya. Amin ya rabbal alamin. Dan juga di dalam Al-Quranul Karim disebutkan tentang bagaimana suara yang tidak bagus. Suara yang seakan-akan kalau seandainya kita mengangkat suara tersebut diserupakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, inna angkaral aswati la sautul hamir. Sesungguhnya suara yang paling tidak enak terdengar itu adalah suaranya keledai. Maka para ahli tafsir mengatakan angkaral aswat maknanya asyadul aswat. Suara yang tinggi. Suara yang diangkat terlampau tinggi. Makanya para sahabatnya Rasulullah SAW adab mereka ketika bersama baginda Nabi besar Muhammad SAW. Allah langsung yang mendidik para sahabat. Turun ayat ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fauqa sautin Nabi SAW. Wahai orang-orang yang beriman, jangan engkau angkat suaramu di atas suaranya baginda Nabi besar Muhammad SAW. Kalau orang ngomong dengan bijak pasti suaranya nggak perlu ngangkat. Nggak perlu ngangkat. Tapi apa? Tapi tegas. Tegas tapi nggak perlu ngangkat. Kalau seandainya teriak-teriak itu akan menurunkan haibah. Wibawanya seseorang tuh akan luntur. Makanya kalau kita lihat orang yang sering teriak-teriak, akhirnya wibawanya itu nggak ada. Anak-anaknya nganggep, wah
nanti papa teriak lagi, nanti mama teriak lagi. Akhirnya timbulnya itu ketakutan, bukannya wibawa seorang orang tua ataupun wibawa seorang guru. Dan juga baginda Nabi Muhammad SAW adalah orang yang akrab dengan budaya. Bahkan dikatakan bahwa ada salah satu hadis yang mana Nabi Muhammad SAW menyatakan, laisa minam birri amsiyamu fis safar. Alif lamnya itu diganti dengan alif mim. Itu bahasanya orang Himyar, orang Yaman, orang Yamar. Jadi Nabi Muhammad SAW itu adalah orang yang menerima segala macam budaya. Mungkin di antara budaya kita ada yang keras ya bahasanya tadi. Ada teman saya tuh. Suaranya agak kenceng biasanya. Agak kenceng suaranya. Tapi kadang-kadang kita perlu tahu juga bahwa menurut mereka itu kadang-kadang kenceng, tapi menurut kita enggak kenceng. Nah ini kita perlu tahu juga. Dalam budaya kita harus menghormati. Siap, dalam budaya kita harus menghormati. Tapi orang yang berbudaya seperti itu tidak menghalangi karakter mereka untuk mengikuti bagaimana sunnahnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah mudah-mudahan kita semuanya hari-hari kita, aktivitas kita, cara berbicara kita sesuai dengan tuntunan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Jazakallah khair. Makasih banyak Abi penjelasannya Nino nih ya. Kalau Eno sendiri nih pernah nggak ngelihat orang ya yang suka teriak-teriak ke anak ataupun pasangannya? Mungkin Eno punya cerita nih. Kalau ke anak sebenarnya lebih kayak marah-marah, tapi kalau nggak sampai yang teriak-teriak banget ya. Kalau yang marah-marah tuh, aku marahnya gimana Eno sama anak? Bukan aku. Orang ya? Orang lain, orang lain. Itu waktu itu aku terakhir lihat itu di mall, di dalam di toilet di kamar mandi. Biasanya kan kalau anak-anak itu kan lama ya, lumayan ya. Bener. Ada aja. Jadi ibunya marah-marah, padahal anaknya belum selesai gitu, anaknya marah-marah. Tapi kalau misalnya pasangan yang suka marah-marah di pasangan, alhamdulillah aku lihatnya cuma di sinetron aja. Sinetron aja. Alhamdulillah. Kalau Eno kan orangnya kan kalau misalnya kita lihat di TV kan orangnya kayaknya aduh tenang gitu ya. Iya. Tapi Eno pernah marah dong sama anak? Pernah. Eno kalau marah sama anak kayak gimana tuh? Coba contoh. Contoh saya anaknya. Aku kalau marah caranya. Gimana? Dubi dam. Itu anaknya nggak jadi marah, jadinya langsung makan. Coba gimana contoh saya anaknya. Oke, aku punya anak 3, namanya Abi, Ali, sama Aga. Abi, Ali dan Alga. Itu yang masih kecil-kecil, suka rebutan mainan. Saya yang kan? paling gede, saya Abi. Oh, yang paling gede namanya Bumi. Oh Bumi. Tadi ada 4. Dia Bumi. Oh Bumi. Kalau Ustadz Maulana jadi Alga. Aku udah ngemarahin yang Bumi, yang kecil-kecil. Oh yang masih kecil, aku nggak dimarahin. Abi dan juga ceritanya Ustadz Maulana itu Alga. Gimana ngomongnya? Gimana? Itu mic cuma 1, kenapa direbut-rebutin? Yuk udah jangan berantem aja, berisik tahu bunda pusing. Oh gitu. Ini marahnya mama. Gak tahu anaknya di rumah nonton. Udah gini, mumpung lagi ini ada permasalahan mungkin Eno lagi datang ke sini nih ada yang mau ditanyain sama Ustadz Maulana, boleh silakan tanyain aja. Iya, aku mau tanya. Alhamdulillah kalau aku ke anak, insya Allah aku nggak pernah marah-marah sampai teriak-teriak. Tapi aku mungkin memang marahnya tuh lebih kayak ketegas Ustadz ngomongnya. Tapi aku suka bingung sama orang-orang, entah itu ke anaknya suka teriak-teriak malah kadang-kadang di tempat umum. Nah itu seperti itu gimana ya? Padahal kan kalau ngomong pelan bisa ya. Harusnya sih Kasihan bisa. anaknya juga gitu loh. Kadang-kadang Ustadz. tapi memang ada tipikal anak-anak kayak gitu, ngomongin pelan nggak bisa, dikerasin baru dia berubah. Gimana tuh Ustadz Maulana tuh? Oke, siap. Makasih, izin Habib, izin sesam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Ustadz, Alhamdulillah. maaf. Iya, Ustadz kan kita lagi ngebahas masalah teriak. Teriak, Ustadz iya. teriak-teriak kita jawabnya makanya pelan-pelan. Alhamdulillah. Iya, soalnya saya mau kasih bangun yang lagi tidur. Oh iya. Saya teriak-teriak supaya yang tidur ini bangun. Nah, penyebab faktor orang berteriak. Kenapa ada orang berteriak bernada tinggi? Mau tahu penyebabnya? Saya mau tanya, ini adalah hal yang pertama yang dilakukan oleh manusia sejak bayi. Oh. Ketika lahir pasti dia teriak. Masa anak namanya enggak ada. Iya. Oh gitu setahu saya. Nggak anak siapa tuh yang bunyinya? Orang nge? Makassar ngea. Bisa aja ngelesnya dia. Ngea, oh iya. Oh iya nggak. Beda kalau kita iya. Makassar ngea. Oh iya udah masa dipermasalahin. Lanjut Ustadz. Jadi yang pertama dilakukan manusia adalah berteriak. Dan itu hal, dan bahkan banyak dokter, ini anak belum berteriak loh. Belum nangis loh.
justru panik. Jadi ini hal yang biasa, hal yang lumrah. Ketika marah, teriak dan sebagainya. Cuma bagaimana cara mengendalikan amarah itu. Itu aja, mengendalikan emosi ini. Cuma dalam hal ini mohon maaf tanpa menyinggung siapapun. Terima kasih banyak Habib tadi, luar biasa. Masya Allah. Aduh, saya puas banget tadi. Masya Allah. Tidak semua orang berteriak itu sebenarnya ya gitulah. Iya. Mungkin daerah kita tuh sok berteriak itu Iya, karena iya. kita kan dekat dengan pantai. Betul. Jadi kalau kita suara pelan tidak kedengeran karena ada suara ombak kan. Tapi saya tidak nyalakan ombaknya juga. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ini adalah bentuk komunikasi. Kadang-kadang orang berteriak itu karena bentuk komunikasi, amarah dan tidak ngambek. Pernah lihat anak tantrum? Tahu kan anak tantrum yang wow, ngamuk. Itu adalah bentuk aplikasi daripada komunikasi nonverbal yang bertujuan untuk mendapatkan perhatian. Turun. Cari perhatian. Makanya mohon maaf, tidak ada orang tua yang marah itu dendam sama anak, tidak ada. Unsur pendidikan di situ. Guru, orang tua, pemimpin itu marah. Atasan itu marah wajar karena bentuk tanggung jawabnya. Untuk mendapatkan perhatian kadang-kala anak itu marah, emosi atau bentuk protes. Jadi kita menghadapi orang yang marah itu tunggu dulu. Kita jangan lawan api dengan api. Karena faktor penyebab orang bisa marah itu salah satunya adalah bentuk komunikasinya. Sejak lahirnya itulah fitrahnya dari awalnya. Kemudian bentuk pertahanan. Bentuk pertahanan, semut aja bisa menggigit kalau dia diinjek. Itu, mohon maaf ya, tanpa menyakiti perasaan atau menyinggung. Semua, biasanya dia diam-diam aja. Hati-hati ya, hati-hati dengan marahnya orang yang pendiam. Hati-hati dengan kecewanya orang yang ibaratnya orang yang memberikan tanggung jawab pada kita. Kekecewaannya itu akan tidak akan dikasih lagi. Nah apalagi? Bentuk pertahanan, kadang-kala dia marah, dia ngelawan. Ini anak sabar, tapi kok tiba-tiba marah ya? Ini adalah bentuk pertahanan karena merasa terzalimi. Mohon maaf, ini lagi. Berikutnya adalah cara untuk mengeluapkan emosinya. Ada orang meluapkan emosinya dengan, saya pernah nonton di mana itu? Ya di satu tayangan lah. Ada satu ruang emosi. Oh. Ruang emosi. Melampiaskan emosi. Melampiaskan emosi di situ. Ada TV, apa semua dibanting-banting sih. Ada yang memang doang. Makanya mohon maaf ada kegiatan. Makanya kata Nabi kalau marah duduk. Kalau marah lagi baring. Karena hati-hati jangan kebalik. Dari duduk marah langsung berdiri. Makin jadi. Harusnya menurun. Iya, ini gara-gara kebanyakan orang tuh mau cari perhatian. Harus kalau mau cari perhatian gampang, dia ke informasi. Perhatian. Mohon maaf. Makanya ibu-ibu itu banyak di mall. Ini nih. Kenapa catatan. begitu? Suami-suami. Kenapa banyak ibu-ibu di mall? Kenapa? Karena ibu-ibu butuh perhatian. Cuma di mall itu ada perhatian. Tapi Ustadz aku mau tanya juga. Kadang-kadang ini karena aku seorang ibu gitu. Jujur aku juga pernah marah. Tapi alhamdulillah gak pernah sampai yang teriak-teriak banget. Cuman kadang-kadang seorang ibu harus berteriak atau marah ke anaknya itu karena anaknya tuh susah banget dibilangin. Aku gak bilang bandel ya karena tidak ada anak yang Karena ngomong maksudnya dengan untuk bandel. kebaikan. Saya setuju. Iya, jadi anak itu tuh lebih karena kalau aku tuh ngomong harus tegas dan agak tinggi supaya anaknya diem. Tapi gini no, saya pernah dengar justru katanya kalau kita tuh ngomong sama anak kenceng gitu, teriak-teriak gitu agak menurunkan sedikit kecerdasannya gitu. Tapi kalau nggak kayak gitu nggak diem Mas Adi harus ngerasain punya anak juga banyak gitu kan. Anak-anak pusing banget ya. Ini bahannya Ustadz Maulana jadi bahan debat loh Ustadz. Ustaz Sam, tangani dia. Tangani dia. Harusnya aku yang ditangani. Ya udah coba Ustaz tangani. Jelasi ya maksudnya. Jelaskan. Ya udah baik. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Tabe guru Ustadz Maulana Habib Abdullah, Mas Fadli, Kak Eno yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala serta para alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Betul tadi apa yang dikatakan, tapi kan memang kadangkala kita harus mengeluarkan suara yang lebih keras atau suara yang lebih menunjukkan ketegasan. Namun ternyata tanpa bermaksud menggurui ataupun mengajari, banyak ahlinya di luar sana yang sedang menyaksikan Islam itu indah. Ustadz Benri pernah menulis tentang hal ini, bahwasanya ternyata guru kita Ustadz Benri menuliskan ketika seseorang berteriak tanpa bermaksud marah atau membentak pun itu akan mengaktifkan batang otak si anak. Dan batang otak si anak inilah yang disebut dengan otak reptil. Kapan otak reptil ini aktif, maka si anak akan lebih dominan merespon dibandingkan berpikir. Makanya gedenya tawuran.
Makanya gedenya tawuran karena dia tidak berpikir, langsung respon aja, fight or flight gitu. Kita maju atau kita sekalian kabur aja, bodo amat gitu. Jadi mereka tidak akan pernah berpikir tapi langsung merespon. Disebabkan karena apa? Disebabkan karena batang otaknya yang lebih aktif atau disebut dengan otak reptil. Kami tidak bermaksud menggurui para dokter yang ada di luar sana. Ustadz Benri pun menuliskan bahwasanya ketika yang namanya seorang berteriak itu bisa merusak 10.000 sel otak anak. Subhanallah. Berteriak akan merusak 10.000 sel. Bayangin kalau setiap hari berapa kali berteriak, 2 kali, 3 kali tanpa bermaksud marah loh. Ini belum tanpa bermaksud marah. Makanya Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an banyak sekali namanya qaulan. Qaulan yang paling tinggi kemudian disebutkan bahwasanya ketika menyampaikan sesuatu di dalam Al-Qur'an disebutkan ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonir rajim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. Wahai orang-orang beriman, kata Allah, bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang sadida. Sadda itu bukan berarti berteriak, tegas tapi tidak berteriak. Sadda itu dari kata bendungan. Apa itu bendungan? Sesuatu yang mencegah air keluar. Berarti kalimat yang seperti bendungan, kalimat yang tegas, lurus, yang orang lain tidak akan memikirkan sesuatu yang lain ketika mendengar kalimat itu. Misal kalau memerintahkan kepada anak sholat 5 waktu itu wajib. Berarti dia udah tertanam di otaknya, oh ini kalimat yang sadda. Tidak harus berteriak tapi tegas bahwa mengatakan itu wajib. Berarti no excuse, tidak ada alasan lagi untuk meninggalkan sholat tersebut. Nah, hijab itu wajib. Berarti no excuse karena sudah dikatakan bahwa wajib. Subhanallah, Al-Quran mengajarkan perkataan yang sadida, yang sadda, bukan perkataan yang kasar ataupun yang namanya perkataan yang berteriak. Di ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan suasana rumah, bagaimana tadi guru kita Habib Abdullah menyatakan suasana penghuni neraka gitu ya. Suasana rumah neraka itu berteriak-teriak. Berarti kebalikannya rumah surga dong. Berarti rumah surga itu tidak yang namanya berteriak-teriak penghuninya karena disebutkan ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah. Ya, serulah kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoalah dengan suara yang lirih, bukan suara yang berteriak-teriak. Kita meminta kepada Allah saja yang tidak kelihatan oleh kasat mata kita, yang mungkin bagi kita tidak melihat Allah atau hal yang namanya bagian daripada gaib, itu kita tidak boleh berteriak. Apalagi anak yang berada di depan kita gitu. Anak yang ada di depan kita mana mungkin kita berteriak sedangkan dia wujudnya ada di depan kita. Subhanallah, Allah Subhanahu wa taala mengatur segalanya. Rumah surga, kan dikatakan rumahku surgaku gitu ya Kak Eno ya. Rumahku surgaku berarti suasana surga dong yang harus ditanamkan di dalam rumah ini. Bagaimana salah satu ciri keadaan rumah surga? Keadaan rumah surga tidak ada teriakan di dalamnya. Walaupun mungkin tadi ditanyakan perdebatan tuh, kan mau menyemangatin, ayo. Subhanallah, ketika menyemangati sesuatu, ucapkanlah dengan perkataan yang sadida. Mungkin dengan nada yang tinggi, mungkin dengan nada yang suara yang cukup keras. Tapi suara yang cukup keras, tadi dikatakan guru kita Ustadz Maulana, ada tempatnya, ada ruangannya. Namun itu benar Ustadz, di Inggris, di Amerika itu ada memang satu terapi yang mana diminta untuk memandang langit sambil berteriak. Jadi ada beberapa rumah sakit di sana dan itu sudah diamalkan juga di Indonesia sama guru kita Profesor Nasaruddin Umar mengambil terapi berteriak ini. Karena banyak teriakan-teriakan yang mungkin ditahan di rumah supaya bisa di tempatnya untuk bisa berteriak. Bisa mengekspresikan jadi sebenarnya. Iya. Karena banyak orang tuh jadi karena nggak diekspresiin jadi sakit gitu loh. Disimpan semua dalam hati. Tapi gini, Bib ada pertanyaan nih Bib nih. Ya, kadang ada banyak kasus juga nih orang yang mungkin yang lagi emosi ini atau lagi ada masalah ini suka jadi teriak-teriak ataupun bentak-bentak pasangannya. Nah, ini ada nggak sih dampaknya ya atau dampak buruknya terhadap pasangannya? Mungkin ada seperti apa gitu Bib? Kalau teriakin pasangan bisa mati. Hah? Bisa mati? Bisa mati. Maksudnya gimana Bib? Nanti Oh nanti aja. Ya udah, jamaah yang di rumah jangan kemana-mana ya. Tetap di Islam itu indah. Jamaah, jamaah. Alhamdulillah. Subhanallah.